Wal yaminul kadzibatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna tujjara humul pujaru. Kemudian yang termasuk maksiat yang disebabkan oleh lidah yaitu sumpah bohong, sumpah palsu. Itu namanya yaminul kadzibah. Dibilang wallahi, demi Allah, ya dia bilang begini begitu, tapi omongannya bohong, tapi dia berani sumpah padahal itu bohong tuh yang dia sampaikan. Nah, ini termasuk maksiat yang disebabkan oleh lidah. Makanya jangan kita suka berani-berani mengucapkan sumpah. Kalau bisa bicara jangan pakai sumpah. Ya, sebab dikhawatirkan omongan kita nanti bohong. Nah, sumpah, nah itu dosanya besar. Jadi orang yang bersumpah yang isinya mengandung kebohongan, nah itu termasuk dosa besar. Al-yaminul kadzibah namanya. Nah, itu termasuk maksiat yang disebabkan oleh mulut, maksiat yang disebabkan oleh lisan, oleh lidah. Kan lidah yang ngomong, ya, yang ada di mulut. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sesungguhnya para pedagang-pedagang mereka yaitu banyak yang melakukan dosa-dosa. Tujar, jamak daripada tajir. Ya, jadi para pedagang banyak melakukan dosa-dosa sehingga disebut sama Nabi pujar. Ya, artinya pujar itu orang yang banyak melakukan dosa, orang yang banyak melakukan kezoliman, itu namanya tujar. Fakila, maka ditanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaisa qad ahallallahu tijarata, bukankah Allah sungguh telah menghalalkan yang namanya jual beli, tijarah. Ya, tijarah itu berdagang, berniaga. Allah kan halalkan. Ya, bukankah Allah telah menghalalkan yang namanya jual beli? Orang yang berbisnis. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Kan begitu ayat Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Allah. Wa ahallallahu al-bai'ah, dan Allah halalkan yang namanya jual beli, ya berdagang, berbisnis. Wa harramar riba, dan Allah haramkan riba. Tapi kok ini kata Nabi pedagang-pedagang adalah ya pujar, orang yang suka melakukan dosa dan kezoliman. Nah, makanya pantas sahabat nanya, kenapa? Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Qala, lalu Nabi jawab, na'am, iya benar. Allah halalkan jual beli. Allah halalkan tuh namanya bisnis, berdagang. Walakinnahum, akan tetapi mereka para pedagang, yahlipuna, mereka bersumpah, payaksimuna, maka mereka berbuat dosa, wa yuhaddisuna, mereka berbicara, payakzibuna, namun mereka berbohong. Nah, ini yang membuat ya pedagang-pedagang jadi berbuat dosa. Kalau bisnisnya mah ya jenis dagangnya mah nggak apa-apa. Cuma perbuatan pedagangnya tuh yang kadang-kadang bersumpah, berbohong demi supaya mendapatkan keuntungan, itu yang menyebabkan dosa. Makanya Bapak Saudara, kita kalau dagang jangan suka sumpah. Wallahi belinya aja kagak dapet ini. Nah, begitu. Jadi ditawar, ini celana satu lusin berapa? 500.000. Ya, tadi dibelinya berapa? 200.000. Kemudian ya konsumen beli, ya harganya berapa nih Pak? Ya 400.000 dah ya ditawar. Dibilang 500.000. Ya, kemudian ditawar 400.000. Lalu kata yang punya celana, wallahi demi Allah belinya aja kagak dapet. Nah, begitu. Nah, itu kan namanya dia sumpah. Tak kadang-kadang pembeli sumpah lagi, wallahi saya kagak bakalan berani. Ya kalau ya 500.000. Nah, sumpah semuanya dah. Ya pedagangnya sumpah,
pembelinya sumpah. Nah ini nanti akhirnya dia melakukan kebohongan. Udah sumpah-sumpah begitu, akhirnya 300.000 dibeli juga. Ya akhirnya nih ya keluar dah tuh. Ya setelah di jalan jauh udah 3 meter dipanggil, sini. Nah begitu. Ya akhirnya jadi juga 300.000 selusin. Padahal tadi udah wallahi gue kagak jual. Ya 400.000. Ya gue kagak beli. Ya yang satu begitu wallahi dua-duanya. Ya, akhirnya 300.000 jadi. Ya itu padahal udah sumpah. Ya yang udah wallahi demi Allah saya kagak jual. Wallahi demi Allah saya kagak beli. Ya dua-duanya sumpah, yang satu kagak mau jual, yang satu kagak mau beli. Akhirnya yang satu jual, yang satu beli. Padahal udah wallahi. Dosa nggak deh? Dosa. Makanya jangan Pak. Ya nggak usah pakai sumpah udah. Ya biasa aja. Ya, yang namanya tawar menawar boleh, nggak apa-apa. Cuma jangan pakai sumpah, takutnya nanti mengandung kebohongan. Sehingga nanti menjadi al-yaminul kazibah, menjadi sumpah palsu yang mengandung kebohongan. Nah, jadi kata Nabi, mereka ya bersumpah, lalu mereka berbuat dosa, mereka berbicara, lalu mereka berbohong. Walima ruya, dan karena ada hadis ya, riwayat diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra bi rujulaini, Nabi pernah ya lewat ketemu sama dua orang laki-laki, ya tabayani, dua-duanya sedang saling ya jual beli. Ya jadi artinya tabayan itu yang satu pedagang, yang satu pembeli, saling ya tawar menawar. Itu namanya tabayani. Nawar menawar apa? Syatan, satu ekor kambing. Oh ya tahalapani, dua-duanya sumpah. Pedagang kambingnya bersumpah, pembeli kambingnya juga sama-sama sumpah. Nabi dengerin aja tuh. Wa yaqulu ahaduma, salah satu daripada keduanya berkata, wallahi demi Allah, la naqastuka, saya enggak akan kurangin harganya kepada engkau, an kaza wa kaza, sekian. Tuh, saya enggak bakalan kurangin harga kambing sekian. Wa yaqul akharu, yang satu ngomong lagi, wallahi demi Allah, la aziduka alayya kaza wa kaza, saya tidak akan menambahkan kepada kamu sekian. Yang satu enggak mau naikin, yang satu enggak mau nurunin harganya sambil bersumpah. Tuh. Terus apa yang terjadi? Ya, setelah disumpah begitu, pamarra bisyati, lalu dia ya lewat dengan kambing tersebut, wa qasdishtaraha ahaduhuma, sungguh salah satunya udah membelinya. Ternyata itu kambing dijual juga. Ya, tetap dijual. Ya, padahal tadi udah sumpah, yang satu enggak mau nambahin, yang satu enggak mau ngurangin. Dan itu diawali dengan kata-kata wallahi, sumpah. Ternyata hasilnya itu kambing tetap dibeli, itu kambing tetap dijual. Padahal penjual sumpah nggak mau, ya. Padahal pembeli sumpah tidak mau. Yang satu nggak mau jual, yang satu nggak mau beli. Ya seperti itu. Ya akhirnya dibeli juga, dijual juga. Nah ini penuh dengan ya kebohongan, berarti dosa. Karena udah menggunakan sumpah. Makanya jangan pakai sumpah. Tawar menawar udah tawar menawar aja, nggak usah pakai sumpah. Ya biasa kan pembeli inginnya yang lebih mahal. Ya penjual, kalau pembeli inginnya harga yang lebih murah. Tawar menawar namanya, nggak jadi masalah. Tawar menawar itu. Nah nanti udah waktunya pas di harga berapa, ya silakan udah. Ya ridho sama ridho, senang sama senang. Ya musyafaah, salaman, selesai. Ya itu namanya jual beli yang penuh dengan keberkahan. Jangan sumpah pakai wallahi, yang satu wallahi. Ya, nah itu kalau udah pakai sumpah, nah ini yang enggak kena. Makanya Nabi enggak membolehkan tuh. Ini pedagang-pedagang ini udah penuh dengan kebohongan, penuh dengan dosa karena menggunakan kata-kata sumpah. Faqala, maka
Ia berkata, aujabu ahadima bil ismi, jadi mewajibkan salah satu daripada keduanya dosa. Wal kafaroti, nah karena disumpah bayar apa? Bayar kifarat. Ya, disumpah saya tidak akan jual nih kambing. Ternyata dijual. Wallahi saya tidak akan beli. Ternyata dibeli. Ya, bayar kifarat nggak dong? Bayar. Ya, itu kata Nabi. Ya, akhirnya dia punya dosa. Nah, kalau dibeli juga untuk menghilangkan dosanya wajib bayar kifarat. Nggak ada orang yang bayar kifarat dagang ya. Nah, begitu. Udah sumpah aja deh. Ya, biasa jadi lalaban tuh sumpah. Wallahi, baru gitu aja. Udah wallahi mul. Ente nggak boleh ngomong begitu. Udah, ya kalau ente kagak mau jual nggak apa-apa. Ya, jangan ngomong pakai wallahi. Tuh Nabi bilang begitu. Ya at-tujar humul pujar. Karena ya dari sikap dan perbuatannya yang tidak benar. Kalau jual belinya mah halal. Ya Allah bolehkan, yang tidak boleh itu adalah riba. Nah, namun karena penjual dan pembeli ini tidak melakukan hal-hal yang memang baik, bahkan dia melakukan perbuatan dosa seperti sumpah, nah ini yang tidak dibolehkan. Jadi itu dosa ya, dan mesti bayar kifarat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin bi ismin, siapa yang bersumpah ya kemudian bi ismin dengan penuh dosa, liyaqtati biha, untuk merampas ya malam ri'in muslimin, harta seorang muslim, bighairi haqqin, tanpa dengan kebenaran, laki Allah azza wa jalla, nanti dia akan ketemu sama Allah, wa huwa alaihi ghadban, sementara Allah kepada dia murka. Ada orang bersumpah demi untuk merampas harta orang lain. Wallahi, demi Allah ini milik saya. Ya, wah ada pakai sumpah. Berani saya masuk neraka, berani saya kesambal geledek, masya Allah. Ya, akhirnya dimenangin dah tuh dia. Udah sumpah begitu ya, dia dah milik dia. Padahal itu bukan milik dia, milik orang lain. Ya, untuk ya dia mau merampas hak orang lain, dia berani tuh mengobral sumpah. Kan ada orang yang berani begitu. Wallahi, demi Allah, berani ente ya nanti mempertanggungjawabkan di akhirat, sumpah yuk. Dia bilang wallahi, demi Allah. Padahal harta itu bukan milik dia. Ya cuma dia ingin merampas. Ada tanah bukan miliknya. Ya ada kelebihan, dia beli tanah cuma ya 50 meter misalnya. Ya ngakunya 100 meter. Kan berarti 50 meter ngambil ya dengan jalan yang enggak benar tuh. Nah, itu dia berani sumpah. Nah, nanti dia akan mempertanggungjawabkan tuh sumpahnya di akhirat. Makanya jangan suka ngomong-ngomong pakai sumpah. Nah, begitu. Kalau masih ada jalan lain, ayo selesaikan secara kekeluargaan, secara baik. Ayo. Nah, bagaimana nih? Jangan sumpah dulu modalnya. Nah, begitu. Kalau udah sumpah, kemudian ya dengan sumpahnya itu dia ingin merampas hak yang bukan miliknya, ya bighairi haqqin, nanti di hari kiamat ketika bertemu dengan Allah, Allah akan murka. Tuh, Allah kalau ada murka, masya Allah, ngeri kita. Ya, harta bakalan habis nggak kira-kira? Habis pak. Ya, makanya nggak boleh serakah kita. Kalau bukan milik kita mah biarin aja udah. Ya, kalau ada orang bukan milik kita diambil jadi miliknya, udah serahin aja sama Allah. Nah begitu. Sebab walaupun bagaimana kehidupan itu sebentar, nanti dia akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Kita hidup paling berapa tahun sih? Nah, itu kalau kita berpikir begitu kita nggak berani tuh pak. Ya, kita hidup 70 tahun, 80 tahun, paling lama banget 90 tahun dah. Taruh dah nih bapak dikasih usia 90 tahun. Ya, itu juga nggak lama 90 tahun. Tapi ya harta yang bukan milik kita, kita rampas, kita ambil, ya ingin kita akui,
Nah, nanti tanggung jawabnya besar sekali. Nah, seperti itu. Nah, kita kalau masih takut sama yang begitu-begitu, nah kita kagak mau dah tuh. Ah, udah, biarin aja. Ya, ini urusan dunia. Dunia mah kagak rapi-rapinya diurusin ya. Nah, begitu. Apalagi yang namanya benda, ya harta. Ya, jangan. Ya, jadi lebih bagus kita ngalah aja udah. Ya, seperti itu. Biarkan. Ya, kita serahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita jangan berani-berani tuh. Kalau bukan milik kita jangan kita akui. Nah, seperti kalau milik kita ya nggak apa-apa kita akuin. Ya, orang milik kita ya pertahankan. Nah, seperti tapi kalau bukan milik kita, apalagi ini ada sengketa gitu. Apa penyebab sengketanya? Nah, kan kita harus ya selidiki juga, koreksi diri. Mungkin saya salah juga kali ini. Buktinya ada sengketa. Nah, begitu. Kalau benar kan ya nggak ada sengketa mungkin. Nah, seperti itu, sehingga jangan sampai ya kita berani-berani bersumpah. Ya, sebab kalau udah sumpah itu bahaya. Ya, apalagi sumpah dalam rangka merampas hak orang lain bighairi haqqin, tanpa jalan yang benar. Nih hadisnya ada nih. Ya, maka nanti dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah murka kepada orang tersebut. Zakara zalikal Ghazali, yang menyebutkan itu adalah Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali yang menjelaskannya itu. Wa alfazul qazafi, kemudian yang termasuk maksiat yang disebabkan oleh lisan lidah, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada tuduhan. Qazab itu yang menuduh. Ya, jadi kita menuduh orang baik-baik, kita anggap orang itu enggak benar. Ya, itu juga dosa. Enggak boleh menuduh, itu qazab itu. Ya, yang dibilang al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, jadi pembunuhan itu ya apa, al-fitnatu, fitnah itu asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi menuduh hati-hati, enggak boleh. Contohnya mana? Wahwa qazab itu adalah menuduh bizina, orang berzina. Fi maqamit ta'iri, dalam kedudukan penghinaan wa taubihi, dan omelan. Orang direndahkan, dihinakan, ya dituduh berzina. Engkau berzina ya? Atau dipanggil, hei pezina. Begitu. Jangan, nggak boleh. Ya, jadi masya Allah berat hukumannya. Ya. Jadi kalau masalah-masalah begitu serahkan aja. Apalagi yang namanya zina itu ya syaratnya kan kita bisa menyangka, harus kita lihat sendiri. Kita nggak pernah ngelihat, kita baru dapat informasi dari orang dia berzina kan tuh. Kita panggil pezina udah begitu aja. Ya Allah, kita dosa. Mana buktinya? Harus dibuktikan. Buktinya bagaimana? Dia harus ngelihat langsung. Ya, waktu dia berzina dilihat, ya pakai matanya sendiri, ya bukan kata orang. Dan itu nggak bisa satu orang, harus mendatangkan 4 orang saksi, 4-4 yang lihat. Tuh begitu. Jadi berat Bapak Saudara. Jadi kita nggak boleh menuduh begitu aja. Kalau ada selentingan di masyarakat, kita poro-poro aja udah. Jangan kita nambahin fitnah. Ya, apalagi sampaikan lu berzina ya. Tuh, itu nggak boleh itu. Itu dosa besar. Ya, tanpa ada saksi. Kecuali kalau dibilang saya ikrar, misalnya ada orang datang, saya sudah melakukan perbuatan zina, lah dia sendiri ngaku. Nah, kalau dia ngaku itu namanya ikrar. Nah, kalau yang model ikrar begitu nggak perlu pakai saksi, karena dia ngaku sendiri. Ya, dia datang, ya dia berikrar, saya sudah melakukan perbuatan zina. Ya, begitu, dia udah bilang begitu. Ya, nah itu namanya nggak perlu pakai saksi, dan nggak ada yang nuduh, dia ngaku sendiri. Yang kagak boleh nuduh orang. Nah, nggak boleh seperti itu. Ustadz bener dia, ente lihat nggak? Enggak sih, saya kata orang. Nah, udah, ente jangan, taubat aja taubat. Nah, begitu. Kan kadang ada yang begitu. Dia berzina tuh Ustadz. Ente kata siapa? Ya kata orang udah banyak. Nah begitu, nggak boleh. Ya udah tutup aja mulut. Ya nggak boleh begitu.
takutnya nanti masuk dosa qazaf, menuduh orang berzina. Wa huwa minal kabair. Nah, itu menuduh orang melakukan perbuatan zina itu termasuk dosa besar. Wa yata'allaqu bihil had, dan itu nanti dia dapat hukuman, ada sanksinya, ada hadnya. Bil kitabi was sunnati wa ijma'il ya ummati, sesuai dengan ketetapan yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah, hadis, dan ijma' umat. Afadahul Husniyu, yang menjelaskan itu Imam Al-Husni. Wahia, dan yang disebut dengan alfazul qazaf, ai alfazul qazaf kasiratun, banyak lafaz-lafaz yang masuk dalam kategori menuduh orang berzina. Nah, ini banyak sekali. Wahia salah satu aksamin, kesimpulannya dibagi menjadi 3 bagian. Sorihun, wa kinayatun, wa ta'ridun. Ada ucapannya yang sorih jelas, ada kinayatun pakai kinayah, wa ta'ridun ada juga pakai sindiran. Ada yang sorry itu jelas. Kalau ada suami menceraikan istrinya, bilang begini, saya cerai kamu, nah itu sorry itu namanya, udah jelas. Ya, nggak bisa ditakdirkan ke yang lain. Saya tolak kamu, ya udah jatuh tolaknya. Ustaz, maksud saya sih bukan begitu. Ya nggak bisa. Ya orang udah tolak, maksudnya bagaimana lagi? Ya, saya tolak kamu, kepada istrinya ngomong begitu. Ya, saya cerai kamu, kepada istri ngomong begitu. Ya jatuh udah tolaknya. Terus dia bilang, Ustaz, tadi saya ngomong tuh maksudnya nggak begitu sih, cuma ngentak-ngentak doang. Nggak boleh. Masa bini digentak mau ngomongnya begitu? Ya, itu jatuh pak tolak, bahaya itu, nggak boleh. Itu sorry namanya. Nah, kalau yang kinayah begini, dah kamu pulang aja dah ke rumah orang tua kamu sekarang. Itu kinayah tuh. Dah kamu sekarang pulang aja ke rumah orang tua kamu. Tuh ente ngomong begitu apa maksudnya? Ya, saya mau cerain dia, saya suruh pulang aja ke rumah orang tua. Jatuh tolak. Ya, tapi kalau bilang ente ngomong gitu apa? Iya, maksudnya saya lagi puyeng banget, hari ini pulang dulu dah ke rumah orang tuanya sana. Entar gue jemput lagi besok. Ya, nah itu bukan cerai namanya. Ya, begitu. Sebab ngomongnya, udah sekarang lu pulang aja dulu ke rumah orang tua lu. Ya, itu omongan begitu tuh namanya kinayah. Tinggal tanya tuh suami, sini ente ngomong tadi maksudnya apa? Iya bener Ustaz, saya suruh pulang ya ke rumah orang tua, bisnya pusing banget saya. Besok sih rencana saya mau balik, ya mau menjemput lagi. Nah itu tidak ada masalah. Tapi kalau ya saya ngomong begitu, ya ini kinayah. Ya tujuan saya sih biar mau cerai dia, jatuh. Ya tolak satu namanya. Ya. Nah, jadi ada sorry, nah, ada kinayah. Ini menuduh juga begitu. Ada kata-kata sorry, ada kata-kata kinayah, bahkan ada satu lagi ta'rid. Ta'rid itu sindiran, nyindir gitu. Ya, menyindir tapi maksudnya mau menuduh orang berzina. Nah, itu juga nggak boleh berdosa. Pasorihu, maka bermula redaksi yang sorry kaqaulihi, seperti seorang ngomong begini, lirajulin kepada seorang laki-laki, aw imratin atau ngomongnya kepada orang perempuan, zanaita, itu kepada orang laki begitu dibilang, engkau berzina, ya itu namanya sorry, ya ngomong jelas-jelasan. Kalau kepada yang perempuan, zanaiti, ya engkau berzina ya, nah, itu namanya tuduhan secara sorry. Nah, itu contohnya. Atau kata-kata ya zani, ya zaniatu. Nah sampai itu sorry nuduhnya, wahai pezina laki-laki, ya zaniatu, wahai pezina perempuan. Nah itu namanya sorry. Wal kinayatu, ada yang kinayah kakaulihi, seperti kalau kinayah begini, zana ta ya bil hamzati fil jabali awis sulami, engkau mendaki gunung ya, atau engkau mendaki tangga. Itu kinayah. Apa sih maksud mendaki gunung? Kalau mendaki gunung maksudnya berzina, ya itu nuduh dia.
Ya, itu namanya kinayah. Fa inna zahirahu, maka sesudahirnya yak tadi su'uda, yaitu memutuskan naik, ya begitu. Wa ta'ridu, nah yang ketiga sindiran. Kakaulihi, seperti orang bicara li ghairi kepada yang lain, seperti satu orang nyindir orang lain fi khusumatin, ya dalam permusuhan, awairia atau lainnya, dibilang begini, yabnal halal, wahai anak halal, nyindir dia, ya anak halal, padahal dia ya pezina, dimaksudnya begitu, yabnal halal. Nah, itu namanya sindiran. Wa amma ana palastu bizani, dibilang begitu. Ya kalau saya mah enggak zina, tujuannya dia mau nyindir yang ada di depan dia tuh. Ya saya mah kagak zina, itu maksudnya lu zina gitu. Ya itu enggak boleh juga. Ya, namanya sindiran. Wa nahwi dzalika, dan seumpama itu, ya seperti apa? Kalaisat ummi bizaniyatin, kalau ibu saya maka gezina, itu kan nyindir ya. Ya, jadi lu nuduh ibu gue zina dong, begitu. Ya, jadi laisat ummi bizaniyah, ibu saya tidak zina, nyindir yang lagi ada bicara tuh, ya bahwa ibunya dituduh berzina, dibilang ibu saya maka zina. Itu juga tidak boleh ta'rid, namanya nyindir. Hasiluha, kesimpulannya, ya lapas-lapas menuduh itu ail katsiro, banyak, yaitu kullu kalimatin, setiap kalimat tunsabu yang dinisbahkan insanan kepada manusia, awahidan atau pada seseorang, min korobati dari kerabatnya, insan ail insan, ila zina kepada perbuatan zina, fahiya qazafun, maka itu namanya menuduh zina, namanya qazaf. Liman nasabaz zina ilaihi, bagi orang yang dinisbahkan zina kepadanya. Itu begitu ya. Jadi fahiya ya qazafun liman nasabaz zina ilaihi, imma sharihan mutlaqan, ada kalanya sahih mutlak. Nah kalau yang udah sahih aisawaun bin niyati aula, boleh pakai niat, boleh juga enggak, ya namanya sorry. Kalau sorry udah jelas-jelas, sama yang tadi tuh, ya kalau ada suami mengucapkan tolak, saya tolak kamu, saya cerai kamu, ya mau pakai niat mau kagak pakai niat juga udah jadi, udah ya udah sorry, itu jelas sekali, enggak ada lagi yang bisa ya diungkapkan ke maksud yang lain karena udah sorry. Jadi sawaun bin niyah aula, sama aja pakai niat ataupun tidak. Au kinayatan, atau kinayah. Nah kalau kinayah biniyatin, harus pakai niat kinayah. Seperti tadi saya suruh, ya begitu suami ngomongnya kepada istrinya, suruh pulang ke rumah orang tuanya tuh istrinya, tapi niatnya mau cerai, jatuh cerainya. Ya, itu tergantung nih niat. Jadi kalau kinayah itu mesti ada niatnya. Wa bihadil qazib, dan akan dituduh ya orang yang qazib, yang menuduh, kemudian dapat apa? Dapat ya, sanksi had. Idza kana balighan akilan, apabila memang dia udah balik, dia udah berakil, muhtaron, dalam kondisi ya dia enggak ada paksaan dari manapun, ghairu ma'zunin, yang tidak diizinkan, bil qazafi, yaitu dengan qazaf, minal makzubi, dari yang dituduhkan, yaitu multaziman lil ahkami, dapat menetapkan hukum, ghairu aslin lil makzubi, yang tidak merupakan dalil dasar bagi yang dituduhkan. Ila samanina jalatan, disangsikan atau dihukum sanksinya 80 kali pecut ya. Jadi orang yang menuduh nanti kena hukumannya samanina jaldah, yaitu ya 80 kali dipecut. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajliduhum samanina jaldatan, maka ya pecutlah
mereka 80 kali pecutan. Wali anal qazafa bizina aqallu minaz zina, karena menuduh zina lebih kecil daripada zina. Kalau zinanya dia harus dicambuk 100 kali, dipecut 100 kali. Tapi kalau nuduh zina, ya itu di bawahnya sedikit. Berapa? Dicambuknya, dipecutnya 80 kali. Jadi pakana aqalla minhu haddan, maka itu lebih kecil, lebih sedikit hadnya. Ya, jadi kalau menuduh cuma 80, tapi kalau benar-benar berzina bukan dituduh, ya orang berzina itu hukumannya berapa? Ya 100 kali cambuk. Abadahul Husni, yang menjelaskan itu adalah Imam Husni. Dan nanti baru warraqiq nisfuha. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim sholiyati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.